Shalom keluarga Allah. Dari Jalan Joyonegaraan 3A kami kembali menyapa dalam program acara Bincang-Bincang KKS I Love Komsel. Di sini kami tidak sendiri seperti biasa. Kami menghadirkan Pastor Rebecca Megawati yang selalu kita nanti-nantikan kehadirannya dalam Bincang-Bincang KKS. Shalom. Shalom Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Baik, luar Ibu. biasa, tetap semangat. Puji Tuhan. Ibu Rebecca di sini tidak sendirian, ditemani juga dengan tim. Di sini hadir juga Kak Ningrum. Apa kabar Kak Ningrum? Shalom semuanya, luar biasa. Puji Tuhan. Kita sudah lama ya tidak mengudara ya. Desember kemarin kita off ya. Ya, merayakan Natal bersama. Dan kita juga ada bintang tamu spesial pada malam hari ini. Cik Vivi, supervisor dari mana ini? Karanganyar Utara. Karanganyar Utara. Wah, kita kedatangan tamu spesial dari utara ini. Shalom Cik Vivi, bagaimana? Shalom semuanya. Kabarnya luar biasa. Luar biasa. Pertumbuhannya Komselnya juga luar biasa. Amin. Baik saudara pendengar, keluarga Allah, keluarga El Shaddai, tema Bincang-Bincang KKS pada hari ini adalah Double Favor 2025. KKS menerobos dengan visi dan aksi. Ya, Ibu Rebecca, kita sebagai KKS di tahun 2025 ini apa toh yang harus kita persiapkan? Barangkali Ibu boleh memberikan sedikit arahan buat setiap kita KKS-KKS yang mendengarkan pada malam hari ini. Yes, terima kasih. Shalom, Sobat KKS yang luar biasa. Dimanapun saat ini sedang berada dan bergabung bersama-sama di dalam program Bincang KKS. Demikian juga bagi anggota kelompok sel juga turut serta. Senang banget kita bisa gabung kembali di program Bincang KKS. Yo, Yes. I love Komsel. Iya, yang selalu seru, so pasti membakar semangat, Amin. Amin. bahkan memberikan inspirasi. Amin. Yes. Iya, jadi hari ini nanti kita akan membahas satu topik yang penting banget, khususnya bagi perjalanan seorang KKS untuk masuk di dalam tahun 2025, yaitu dengan visi dan tindakan yang nyata. Amin. Karena berjalan di tahun 2025 ini pasti bukan hanya secara rutinitas atau sekedar memenuhi target. Tetapi tahun ini adalah momen, saatnya untuk membawa setiap komsel kita next level. Amin. Yes. Jadi saya ajak bagi Sobat KKS, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya ajak pada malam hari ini, yuk kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana setiap KKS atau ketua kelompok sel memiliki visi yang kuat. Bukan hanya visi aja, tetapi ada action, Aksi. ada langkah-langkah strategis bagaimana untuk mengembangkan komsel kita. Amin. Jadi tahun ini bukan tahun kecelakaan atau bencana, Amin. Yes. melainkan Amin. tahun kasih karunia ganda, Amin. masa Yes. depan yang penuh harapan. Yes. Amin. Saya akan Amin. memberikan satu ayatnya dulu, Mas Angga, di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, bahwa rancangan damai sejahtera Ya. bukan kecelakaan. Amin. Jadi saya ajak setiap KKS-KKS maupun seluruh komsel, yuk kita mau tangkap bahwa tahun ini adalah tahun double Amin. favor. Amin. 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 Ready? Yes. Let's Yes. go. Let's go. Tadi sudah sedikit ya di-spill oleh Pastor Rebecca. Sementara kita jeda Iya. dulu, nanti kita sambung lagi ya Bu ya. 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 Baik. Anda sedang mendengarkan program acara Bincang-Bincang KKS. Simak hanya di 91.3 LCD FM.
Shalom keluarga Syada yang diberkati Tuhan. Kembali lagi di dalam acara Bincang-Bincang KKS I Love Komsel. Baik, tadi kita sudah sedikit ya Bu ya mengupas tentang tahun double favor bagi KKS. Ibu ada sedikit pertanyaan ini Bu, ya mungkin juga menjadi pertanyaan juga bagi KKS yang mendengarkan pada malam hari ini Ibu. Menurut Ibu, menurut Pastor Rebecca, apa tuh itu tahun double favor 2025 Ibu? Tentunya bagi ketua kelompok sel ya Bu ya khususnya. Ya, luar biasa ya. Seperti apa yang sudah dibagikan oleh gembala sidang kita, bahwa tahun 2025 ini adalah tahun yang luar biasa, yang membuat setiap kita semua tambah semangat. Amin. Yes. Karena kita masuk di dalam tahun double Double favor ya. 2 kali lipat rahmat, kasih karunia, kebaikan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Jadi para KKS semua harus menyadari ya bahwa ini tahun yang luar biasa. Ini kesempatan yang luar biasa, kita betul-betul bisa tangkap dengan baik. Amin. Ya, seperti itu ya. Saya akan menjelaskan apa itu tahun double favor adalah kasih karunia dan berkat Tuhan dilipat gandakan. Ya, 2 kali lipat di dalam kehidupan setiap KKS. Yang so pasti menjalankan visi dan ada aksi yang nyata. Oke. Ini poin yang pentingnya. Ya. Jadi harus ada aksi yang nyata, maka di situ kita bisa ngalami double favor. Jadi saat kita bekerja, saat itulah Tuhan akan menyatakan double favornya. Amin. Oke. Ya. Yang akan memperlengkapi bagi setiap KKS untuk memasuki tahun 2025 ini. Dan ingat bahwa Tuhan memanggil setiap kita adalah untuk bertumbuh secara rohani, ya itu pasti. Ya. Tetapi juga Tuhan menghendaki setiap kita di dalam kuantitas, mengembangkan komsel yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, meskipun ada tantangan-tantangan di masa depan kita. Oke. Mungkin bisa share ini Bu Vivi. Gimana ini ketika mendengar ya bahwa kita memasuki double favor, tahun yang luar biasa. Iya. Langkah pertama ya mungkin di dalam memasuki tahun 2025 ini yang utama itu saya harus memantapkan iman saya dulu. Oke. Betul ya? Iya. Kalau imannya nggak mantap sulit ya kan. Jadi saya berusaha untuk semakin lagi bagaimana saya itu menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya iman saya pun semakin mantap, iman saya pun semakin teguh bahwa tahun 2025 ini double favor sungguh-sungguh terjadi di dalam kelompok sel kita masing-masing. Amin. Ya. Amin. Itu dulu harus ada. Sebab kalau itu nggak ada sulit. Iya. Ya kan? Karena kan kadang kita KKS itu kan melihat kenyataan, ya kan? Tetapi kalau kita sudah punya iman, itu modal kita bahwa 2025 ini kita akan berjalan dalam rema double favor itu. Oke. Itu Berarti dulu. dengan kata lain double favor untuk komsel kita harus dimulai dari KKS-nya dulu ya. Betul. Betul. Kalau kita tidak ada sama Tuhan, hubungan imannya nggak teguh, sulit. Ya, dari leader utamanya dulu. Oke. Betul. Ya. Ya, bisa nangkap. Iya. Ibu, ini dari tadi dari awal sampai pembicaraan kita saat ini tuh saya terus menggarisbawahi ada visi, ada aksi. Itu ya Bu ya. Ya. Nah, bagaimana tuh KKS itu menerobos dengan visi dan aksi supaya itu bertumbuh 2 kali lipat di tahun 2025 ini, Bu? Barangkali Pastor Rebecca bisa memberikan penjelasan buat kita para KKS, Ibu. Ya, luar biasa ini. Kita harus mau mulai dulu ya tadi ya yang dengan iman ya. Terus yang kedua, mungkin saya ingin membagikan kepada para KKS dulu sebelum nanti ada langkah-langkah strategisnya ya Mas. Bagaimana setiap KKS
itu bisa memadukan, menyelaraskan Oke. antara visi, ya kita dapatkan visi. Salah satunya nanti lewat kita berdoa sama Tuhan, target-target yang akan kita perjuangkan di tahun 2025. Ini harus ada di Iya. benak setiap KKS. Iya. Harus memiliki apa target tahun 2025. Baru kita akan membuat langkah-langkah strategis untuk mengembangkan Komsel kita masing-masing. Oke. Itulah yang tadi saya katakan, harus bisa memadukan antara visi yang jelas dengan aksi yang nyata. Jadi artinya pertumbuhan rohani KKS oke. Iya. Yes. Iya. Tapi jumlah anggota Komsel kita yes. Yes. Ada Ya. Iya. tolak ukurnya Iya. ini. Yes. Jadi bukan hanya kita beriman, Iman. Iya. tetapi harus Usaha. bertambah di dalam Komsel kita. Oke. Yes, betul. Ingat loh, kita sedang memasuki pertumbuhan dua kali Ganda. lipat. 2 kali lipat. Ya, dan juga dampak pelayanan kita. Ya, seperti apa yang sudah dibagikan oleh gembala sidang kita di dalam Yesaya 60. Bagaimana setiap kita harus bangkit menjadi terang. Yes. Bahkan setiap KKS makin bersinar cemerlang. Amin. Amin. Yes. Ya. Baik, berarti kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, berarti harus dapat visinya dulu nih, minta visi dari Tuhan. Ya. Tuhan, visi saya sebagai KKS itu, visi untuk Komsel saya itu seperti apa ya Tuhan. Setelah dapat visinya, barulah nanti aksi atau action-actionnya Iya. kita kerjakan gitu ya Bu Iya. ya. Ya. Nah, untuk ke arah aksinya itu Bu, langkah-langkah apa yang bisa kita para KKS lakukan nih Bu? Barangkali juga TV, Kak Nengkom juga boleh untuk men-sharingkan. Ini sobat KKS pasti yang mendengarkan semangatnya Pasti. membara. Yes. Pasti. Ya, ya, betul. Ya, Bu ya. Ya, ya, betul. Seperti password kita Ibu, apa Ibu? Semangat, semangat. Terngiang-ngiang terus itu. Ayo, ini sobat KKS sudah menunggu-nunggu loh, Mas Angga, Kak Ningrum sama Bu Vivi. Bu Vivi ya. Kira-kira apa sih langkah-langkah strategis bagi seorang KKS ya untuk meningkatkan atau mengembangkan Komsel kita 2 kali lipat. Yes. Ya. Yang pertama ini Mas Angga, sobat KKS semua ya. Ayo catat, dengarkan dengan baik. Ya. Yang pertama, fokus pada penggembalaan dan pemuritan. Apa? Fokus pada penggembalaan dan pemuritan. Iya. Sudah saya catat ini Bu. Ayo saya catat juga. bagi KKS yang belum memuridkan dan tidak dimuridkan, segera ini ada actionnya. Oke. Karena ini penting. Iya. Mengapa? Karena pertumbuhan Komsel itu diawali dari pemuritan yang konsisten. Yes. Iya. Maka itu akan berdampak dengan kita dan juga Komsel kita akan menjadi sehat. Yes. Ya. Jadi setiap KKS harus dimuridkan dulu. Iya. Dan setelah itu jangan lupa memuridkan, Yes. membuka Komsel. Iya. Seperti itu ya. Jadi action kita simple. Iya. Jadwalkan pertemuan rutin Komsel dengan agenda yang jelas. Nah, jadi kita sudah jadwalkan setiap minggu buka Komsel. Jangan sering libur. Yes. Nah, Iya. tuh. Gimana ini? Ya, Ningrum? betul Komselnya sekali. gimana? Puji Tuhan Bu, hampir tidak pernah libur Wah. karena Puji Tuhan. libur itu kalau ada acara, misal ada gebiar Komsel, seperti itu ada acara-acara yang bisa digabungkan di gereja seperti itu. Bu. Wow. Karena memang betul Ibu, yang pertama tadi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Vivi dan oleh Pastor Rebecca itu betul sekali. Yang utama itu benar-benar fokus pada hubungan kita dulu dengan Tuhan ya, untuk memperkuat kehidupan doa dan firman ya sebagai landasan kita memasuki tahun 2025 ini. Itu betul sekali. Kemudian tadi Kak Angga juga sudah menyampaikan bahwa memang KKS harus punya visi itu. Pastikan kita para sobat KKS untuk bisa mengidentifikasi tujuan utama dari visi yang mau dicapai apa ini tahun ini. Itu betul Bu. Misalnya contohnya ya Bu ya,
dari Komsel saya ada anggota yang Komsel ibu-ibu itu ada 18 anggota. Kemudian yang sudah jadi KKS ada 12, berarti yang belum ada 6. Nah, itu yang menjadi fokus saya, Bu. Nah, itu salah satu contohnya visi saya, berarti tahun ini 6 orang ini harus bisa minimal menyelesaikan SOM, menyelesaikan SPR seperti itu. Sambil mengawasi sisanya yang 11 tadi itu untuk bisa mencetak anak KKS yang baru. Itu salah satu action konkretnya ya, di mana betul bahwa pemuritan itu seminggu sekali pasti ya Bu ya, dilakukan. Jadi agar kita bisa memantau juga apakah ada kendala-kendala di Komsel mereka seperti itu. Ya. Itu Ibu. Ya, luar biasa ini ya Kak Ningrum. Ya, saya akan lanjutkan lagi ya Mas Angga. Iya, Bu. Itu kunci yang pertama tadi, fokus kita kepada penggembalaan dan pemuritan. Jadi jangan lupa setiap minggunya kita harus buka kelompok sel, jangan sering libur Bapak Ibu Saudara, dan juga di dalam hal penggembalaan. Tolong perhatikan ya secara khusus kepada anggota-anggota Komsel kita. Karena mereka adalah aset yang kita akan persiapkan nantinya menjadi calon-calon pemimpin-pemimpin yang baru. Betul, ya. betul. Jadi bagaimana anggota kita yang sudah tidak aktif lagi, yang sudah undur, misal seperti itu. Apalagi yang saat ini sedang menghadapi masalah-masalah. Itu, Bu. Bagaimana bagi seorang KKS untuk bisa memperhatikan dengan baik, ya, karena anggota yang diperhatikan dengan baik maka merasa dia itu diterima. Dengan penerimaan yang seperti ini maka akan berdampak dia mengalami pertumbuhan di dalam kerohaniannya. Seperti anak-anak kalau dia bisa terawat dengan baik, ya, dia akan sehat di dalam pertumbuhannya. Ya. Maaf Bu, berarti seorang KKS itu selain perhatian ya Bu, juga harus mapping ya Bu ya. Mapping anggotanya nih mana yang siap akan diluncurkan, SPR-nya lengkap apa belum, seperti itu ya Bu ya. Jadi setiap KKS harus memiliki istilahnya seperti rapot. Jadi bagi anggota-anggota kita, ya, mana yang kita akan mulai memperlengkapi, mempersiapkan mereka, dan juga SPR-nya seperti itu, Kuning Room. Kalaupun ada permasalahan, ya, kita bisa kunjungi, kita memberikan support, kita kalau memberikan ada yang kekuatan, sakit, bisa kita penggembalaan itu gitu penting ya. sekali, ya, perhatian yang seperti itu akan berdampak bagi pertumbuhan rohaninya. Yang kedua ya, kunci yang kedua yaitu jadikan setiap anggota sebagai pemimpin-pemimpin yang potensial. Ini yang nomor 2. Nih, jadi untuk setiap KKS mengalami pertumbuhan yang double, 2 kali lipat, maka otomatis mulai sekarang startnya, ya, para KKS sudah mulai tadi seperti Bu Ningrum, ya, mengidentifikasikan, sudah mulai mempersiapkan, ya, istilahnya ancang-ancang untuk setiap anggotanya, ya, dicetak menjadi KKS-KKS yang baru. Dan ingat, kita punya kegerakan yang luar biasa. Satu Komsel melahirkan satu KKS. Luar biasa. Siap gak ini? Siap. Amin. Satu KKS. Amin. Bersama Roh Kudus pasti bisa. Itulah KKS. Oke Bu, ini yang tadi ada kunci. action tadi. Iya, ada aksi tadi ya Bu ya. Iya. Ini tadi sudah saya catat Bu, saya perhatikan sungguh-sungguh. Yang kunci kedua tadi, jadikan setiap anggota sebagai pemimpin potensial. Nah, berhubung karena bintang tamu spesial kita ini juga supervisor ya Bu, yang melahirkan banyak pemimpin-pemimpin. Boleh dong untuk Bu Vivi boleh sharing. Bagi tips ya. Iya, untuk KKS-KKS yang lain, bagaimana tuh bisa supaya kita tuh bisa melahirkan pemimpin potensial seperti itu. Betul. Ya, jadi gini, untuk kelompok sel kami ya, biasanya tuh setiap awal tahun kami adakan pemuritan besar. Jadi pemuritan besar itu adalah
seluruh KKS anak cucu saya panggil. Oh, dikumpulkan jadi Ya. satu gitu, Bu. Bukan jadi satu. Jadi itu setiap awal tahun. Hmm. Di situ saya akan membahas program kerja saya setahun. Wow. Ya. Oh. Ya dong harus. Supaya semua satu kegerakan, Oke. ya kan? Supaya semua mengerti, oh leader saya maunya seperti ini gitu. Nah, mungkin dari program itu saya akan jelaskan apa yang gereja mau, Ya. saya lakukan. Kita implementasikan. Ya. Jadi mungkin pertama seperti Bu Guntur bilang tadi, saya akan menyelesaikan SPR setiap anggota Komsel saya. Ya, skema perjalanan rohani, Iya. ya kan, digabungkan, lalu baptis, KTA dan betul. semua itu Oke. harus beres Iya. dulu ya. Betul. Apalagi kan banyak jiwa baru. Hmm. Lalu yang kedua, dari setiap anak KKS saya, cucu KKS saya, kita akan pilih mana yang lebih apa ya Lebih namanya? siap. Lebih siap. Lebih siap dulu. Saya akan Ya. melihat mana yang lebih siap. Ya. Kita prioritaskan dulu gitu ya, Bu. Ya. Lama tidak menjamin. Jadi saya akan lihat dulu mana yang memang. Mana nih yang sudah matang nih? Iya. Saya nggak sembarangan ya. Iya. Kalau saya. Hmm. Jadi akan saya pilih. Nah, itu akan saya persiapkan untuk CKKS. Dan satu lagi juga saya akan latih sendiri. Jadi bagaimana cara memuji, membawakan firman, merangkum firman itu juga saya akan handle sendiri juga. Lalu gabung sama program-program Litbang, kan ada macam-macam kan itu. Lalu ikut SOM dan semuanya ya. Nanti kalau sudah CKKS-nya itu ya naik lagi sampai dilantik lah. Tapi sementara itu kami juga mencari jiwa ya, actionnya ya. Itu kan harus. Seperti kata Bu Guntur, saya punya program setiap KKS itu 1 bulan 1 jiwa minimal. Harus. Dari saya seperti itu, 1 bulan 1 jiwa, Betul. 1 tahun 12 jiwa. 1 KKS. Saya sendiri punya program kerja tuh yang harus saya punya target. Ya kan, target saya itu kan memang 12 anak KKS, 144 cucu. Saya itu dulu. Saya itu dulu. Jadi saya nggak melebar kemana-mana. Jadi saya ke bawah Fokus. seperti itu. Iya, dulu. fokus. Oke. Karena saya punya ini kan memakai buku prinsip 12 itu loh. Iya. Sehingga saya berkembang itu seperti itu sih Bu Guntur. Jadi itu yang saya terapkan. Ya. Baik. Ya. Oke. Tadi dari kunci yang satu tadi sama kunci kedua tuh, Bu, itu kan lebih ke visi yang apa yang bisa kita aksi yang bisa kita lakukan ya, Bu ya. Nah, tetapi kan kita butuh pertolongan ya, Bu ya. Iya. Pertolongan dari Roh Kudus, pertolongan dari Yes. Tuhan. Pasti, Iya. betul. So pasti. Tentunya bagaimana toh kita perkuat visi KKS 2025 ini dengan doa dan deklarasi iman nih, Bu. Ya. Bagaimana, Bu? Bisa Itu nanti ada dijelaskan nih, Bu? Mas Angga di kunci yang berikutnya. Ya, jadi kita sudah masuk di kunci yang kedua ya. Iya. Dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Vivi, memang benar kalau kita mau Komsel kita berkembang, maka kita sebagai KKS rajin Iya. Ya. melatih anggota kita. Iya. Dan anggota juga mau Iya. dilatih, Bu. Ya, berarti dari Iya, kedua belah dua-duanya. pihak Iya. ya, Bu ya. Iya. Mas Opposite Angga kan sering- mau sering bilang mau. Iya, Ya, iya. betul ini ya. Jadi bukan hanya KKS ya yang punya kemauan Iya. untuk melatih Iya. anggota-anggotanya, Iya. tetapi setiap anggota-anggotanya juga apa? Mau dilatih. dilatih. Jadi ada kerjasama di sini Iya, ya. betul. Maka saya percaya anggota-anggota akan mendapatkan banyak keuntungan. Iya. Karena di Komsel akan dilatih dari yang tidak bisa menjadi bisa, Iya. dari yang sebelumnya tidak berani, ya. Jadi berani. Artinya untuk berbicara di depan banyak orang, Betul, Bu. Saya dulu awalnya pendiam sekali, Bu. ya. Iya. Sekarang Terlatih karena kita Iya. gabung Komsel. Nah, itu dia. Gitu. luar biasa ya. Iya. Berarti I love Komsel. Baik lagi, Bu, kembali lagi ke kunci yang ketiga tadi, Bu. Kita Waduh. penasaran, Bu, bagaimana kita perkuat visi Iya. KKS dengan doa dan deklarasi iman, Ibu. Oke, ayo sobat KKS ya, kita akan lebih semangat lagi, bahkan berkobar-kobar Yes. untuk menerima langkah yang ketiga, step yang ketiga, yaitu perkuat visi setiap KKS ya dengan doa dan deklarasi iman. Yes. Ya. Itu yang nomor 3.
ya. Karena tidak ada pertumbuhan tanpa kekuatan doa. Iya. Ya, karena doa itu besar Kuasa. Kuasanya. seringkali nih saya banyak ditanya ya oleh para KKS mau juga permasalahan-permasalahan yang ada. Maka seringkali saya tekankan dan saya ingatkan, ayo pakai kekuatan doa. Karena mungkin mereka sudah mentok jurus-jurusnya. Gimana ini? Sudah kepayahan. Mengalami mentok. Kayaknya sering deh, Bu. Hanya lewat kekuatan doa. Iya. Betul. Betul. Dan Maka puasa, Bu. kita bisa menerobos segala Iya. masalah dengan puasa. Kan ini ada program doa. Puasa Puasa. 21 hari ya, Bu ya. Iya, betul. Yuk sobat KKS bangkit nih yang sedang ada masalah-masalah. Bahkan saat ini sedang menghadapi kebuntuan. Iya. Ya, ayo bangkit dengan kekuatan doa. Betul. Ya, betul. Karena bagi Tuhan tidak Tidak ada Ada yang yang mustahil. Ini ada beberapa actionnya ya. Iya. Yaitu mulailah setiap pertemuan komsel dengan doa, deklarasi iman. Ya. Artinya kita benar-benar memahami, menyadari kekuatan doa di komsel. Oke. Ya, mungkin kan lebih kuat lagi Iya. doa secara korporat Iya. Iya. bersama dengan anggota-anggota kita. Hmm. Ayo mulai digiatkan lagi. Yes. Apalagi tadi mengalami kebuntuan-kebuntuan, Hmm. baik di dalam permasalahan secara personal Ya. Iya. maupun juga di dalam kelompok sel kita. Iya. Kemudian yuk ajak setiap anggota-anggota komsel untuk berdoa secara spesifik, yaitu pertumbuhan komsel kita. Hmm. Double. Iya. Yuk, Betul. gimana? Ya, betul Ada sekali. pengalaman enggak? Ya, ada, Bu. Ya. Jadi di saat ya merasa ragu atau lemah, wah itu ucapkan deklarasi dengan iman itu betul-betul, Yes. Bu. Jadi itu seperti kayak ada kekuatan Yang mengangkat kita. yang mengangkat kita, ya itu Bu yang Hmm. disertai dengan tindakan ya Bu yang jelas Iya. ya Bu, dengan iman tapi juga. Iya. Kok tiba-tiba saya keinget sama Musa ya, Bu ya. Musa itu kan juga ada aksi, tapi ada juga yang menopang ya, Bu ya. Iya. Betul. Jadi secara iman tadi ya, Iya. dengan kita doa, dengan kita deklarasi dan juga kuat di dalam aksi kita. Iya. Oke. Maka sungguh-sungguh di tahun 2025 Komsel kita akan mengalami Amin. pertumbuhan Amin. Amin. double. Yes. Amin, amin, amin. Ya, karena iman setiap anggota-anggota Komsel kita itu akan bertumbuh seiring dengan doa-doa yang terjawab. Iya. Akan semakin kuat. Yes. Betul. Makanya ayo pakai kekuatan doa, Yes. puasa doa. Yes. Yes. Mulai sekarang ya. Iya. Jadi tidak ada yang sulit di Amin. Amin. Seperti itu. Ya. Itu langkah atau kunci yang ketiga. Lanjut. Baik, Bu, sebelum kita lanjut ya, Bu ya. Kita jeda dulu dengan lagu pujian ya, Bu ya. Oke. Nanti kita akan sambung lagi dalam program acara Bincang-Bincang KKS I love Komsel. Baik, keluarga Elsyada yang kasih Tuhan, kembali lagi dalam program Bincang-Bincang KKS I love Komsel. Wah, ini waktunya tidak terasa ya, Bu ya. Iya. Sudah jam 20.17 padahal cepat kita sekali cepat ya. sekali ya. Iya, padahal Asik pembahasan masih kita. banyak ini Kak Angga. Baik, Ibu, barangkali bisa melanjutkan kunci yang keempat, Bu. Wow. Tapi karena waktunya sudah mau di penghujung acara, Ibu bisa disampaikan secara Iya, oke. rinci. Gitu, Ibu. Kunci yang nomor 4 ini closingnya. Iya. Ya. Jadi bagaimana untuk kita bisa masuk di pertumbuhan 2 kali lipat, buat target. Iya. Nah ini Sobat KKS ingat betul ya, buat target Iya. pertumbuhan komsel kita secara spesifik dan terukur. Mhm. Ya. Artinya jadi targetnya bukan hanya nambah, Iya. Oke. nambah berapa. Mhm. Bukan hanya Iya. kuantitinya ya, Bu ya. Iya, jadi harus terukur. Iya. Mhm. Misal nih, target di dalam 3 bulan ini
Iya. ada 10 jiwa baru yang dihasilkan. Oke, Iya. maksudnya Itu artinya yang bisa kita capai atau realisasikan. Iya. Oke, bisa nangkap, bisa ya. nangkap. Jadi intinya ada angkanya gitu loh Mas. Ya, betul. Ya. Misalnya lagi Ya. Bu, tahun ini 6 anak KKS saya sudah lulus SOM. Ya. Oke. Misalnya. Ya. Jadi itu ada target-target ya. Bukan menjadi beban kita, Iya. tetapi justru target itu akan membuat kita jadi tertantang, Oh iya. Iya. menjadi kita lebih semangat. Iya. Iya. Karena ada yang kita kejar nih. Iya, Betul, betul. betul. Nah, seperti itu ya. Apalagi di dalam kegerakan kita, ingat ya Sobat KKS, satu Komsel, Satu KKS. siap ini. Siap. Siap. Amin, amin, Amin. Apa targetnya Bu Vivi, singkat aja. Ayo tahun 2025. Ya itu menghasilkan KKS yang dilantik juga paling enggak ada pertambahan jiwa juga. Iya. Selain itu juga kelompok sel saya harus kuat. Oh, Kalau iya. nggak kuat percuma Ya, kan, betul. betul. Ya, berarti Jadi- tambah KKS ya Bu. Iya. Jumlahnya Bu. Jumlahnya Nah, loh harus jumlahnya. terukur loh ini. Ingat loh. Ya sudah deklarasi profetik deh. Amin. Berapa Bu berarti? Yang diucapkan terjadi Tuhan. Amin, amin. Ya, betul, betul, betul. Mungkin saya sih pengennya sih kan ada beberapa periode ya Bu Guntur. Ya. Natal, Pasca ya. Hmm. Ya paling enggak 8 apa 10 lah. Amin. Anak Karena kan KKS sekarang baru. sudah Yes. dipersiapkan SOM juga. Betul. Jadi tinggal Oke. cari anggotanya saja untuk mereka. Oke, Ya. luar biasa. Bu Guntur mau tanya, apakah mengaktifkan 2 anak KKS yang off itu termasuk bisa jadi Iya. visi ya Bu ya? Iya. Itu termasuk target. Iya. Hmm, Bagaimana jajaran kita yang pasif menjadi aktif. Oh. Yes. Yes. Ya, seperti itu ya. Semangat, 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 semangat. I love Komsel. Baik Ibu, tadi kita sudah mendengarkan ada 4 kunci ya Bu. Yang ini Iya. saya catat 4 kunci Bu. Ini saya Yes. catat beneran Bu. Ya, saya Nanti catat baru juga. kita aksinya Yes. belakangan. Yang penting saya catat dulu Bu ini Bu. Ya Bu, ini ada interaksi ya Bu ya dari WA dari Sobat KKS. Ini dari Oma Ana Ibu. Ya, Shalom Bu Rebecca dan juga Shalom. tim. Di sini juga ada Bu Vivi. Ya. Saya Bu Ana, Oma Ana. Beberapa anggota Komsel saya mau ikut SOM Ibu. Oke. Tetapi kendalanya semuanya itu usianya lansia Ibu. Wow, luar Umas, biasa. usia Ya. emas. Ya. Apakah bisa ikut SOM onsite dan apakah Hmm. bisa mengundang guru SOM untuk mengajar Ibu? Paling sedikit berapa orang kalau mengundang guru SOM? Bisa dimulai kapan? Ya. Itu Bu pertanyaannya. Oke, mungkin saya sarankan untuk Oma Ana bisa menghubungi Departemen Pemuritan yang ada di gereja kita. Ya. Jadi Admin supaya SOM. lebih jelas ya, admin SOM. Jadi Ya. supaya lebih jelas. Oke. Seperti itu, Mas Angga. Berarti bisa menghubungi lewat call center ya Bu? Boleh. Ya, Nanti betul, akan betul. Ataupun diarahkan bisa ke hadir admin datang SOM. di gereja. Oh iya Iya. betul. Tapi kan kita enggak tahu nih Oma Ana ini di Widuran Bu, atau enggak Iya. gitu. Atau di gereja lokalnya ya. Iya. Seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih Oma Ana. Ini ada lagi Ibu. Ini jauh-jauh dari Kalimantan Selatan. Wow, Bu. salam Shalom Kalimantan. KKS di Kalimantan yang Selatan. ada di Kalimantan. Luar biasa. Dari Kak Alena. Kak Alena. Kayaknya ada asing nih sama Kak Alena nih. Ini kemarin minta MP3 Bu. Luar Shalom biasa. ya Kak Alena. Kami Iya, menyapa iya, dari Solo. Iya. Ya, ini pertanyaannya Ibu, bagaimana cara bangkit dalam kelemahan dan semangat kembali dalam menerobos double favor di tahun 2025 Wow. ini Ibu? Wow, sekali nih, Bu, pertanyaan yang luar pertanyaannya. biasa ini ya. Mungkin juga pertanyaan bagi Sobat KKS semua. Mm-mm. Bagaimana langkah-langkah konkret Mm. untuk menerobos visi dan aksi Ya. justru di tengah tantangan Mm. saat-saat ini ya. Sebagai KKS mungkin tidak mudah, banyak Ya. tantangan, Yes. tetapi kita tetap memiliki target ya, tetap melangkah bahkan mengalami terobosan besar di dalam Komsel kita. Yaitu mungkin yang pertama saya boleh sarankan, hilangkan rasa takut dan khawatir dulu. Nah, Oke. jangan takut. Iya. Ya, ayo Sobat KKS katakan apa?
Jangan takut. Jangan Jangan takut. takut. Ada ayatnya loh. Iya. Yesaya 41 ayat 10. Hmm. Jangan takut Oke. sebab aku menyertai engkau. Amin. Wow, luar biasa. Jadi yang ini. pertama jangan takut dulu, itu ya. Ya, bagaimana kalau kita takut bisa menerobos. Iya. Yang kedua, kenali tantangan dan cari solusi praktis. Jadi tantangan itu ya harus dihadapi. Ya. Jangan Iya. lari dari tantangan, apalagi undur. Iya. Betul. Ya. Tetapi kita harus cari bagaimana nih solusinya. Yes. Masalahnya seperti apa? Hmm. Karena di dalam Tuhan tidak ada permasalahan Iya. yang tidak bisa diselesaikan. Amin. Nah, sekarang yang ketiga, setelah mengenali tantangan, yang ketiga berani melangkah Yes. dengan iman, Amin. Yes. percaya, Iya. ada tindakan nyata bahwa kita tidak sendirian, Amin. tetapi Yes. ada Roh Kudus Amin. yang menyertai kita. Yes. Itu yang membuat kita bisa menerobos Iya. Amin. segala keterbatasan Betul. beyond Limits. limits. Amin. Yes. Amin. Amin. Ya itu Mas Angga jawaban saya. Baik. Sudah terjawab ya Kak Alena dari Kalimantan. Iya. Ya. Ya. Gak usah takut. Iya, jangan takut. Itu juga saya katakan jangan takut. Sobat KKS katakan Jangan takut. Karena apa? Tuhan menyertai. Amin. 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 Ya, ini ada titip salam Ibu. Shalom, perkenalkan saya Nathan. Kenal enggak ini Ibu Vivi? Shalom, perkenalkan saya Nathan. Mau titip salam untuk Ibu Vivi selaku KKS di atas saya. Mau mengucapkan terima kasih sudah menjadi leader yang luar biasa untuk KKS maupun anak sel semuanya. Iya. Ibu ini sebenarnya ada banyak banget Ibu, ratusan ini Bu kalau saya buka Waduh. WA-nya. Mungkin tidak akan nggak cukup waktu kita Ibu karena kita sudah di penghujung acara Ibu. Ya. Nah, Ibu barangkali bisa memberikan closing statement Ya. Bu untuk apa perbincangan kita hari ini tadi Ibu. Oke. Ya, jadi sobat KKS yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan lewat chatting ya. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas atensinya dan nanti saya berjanji akan menjawab Mas Angga. Yes. Jadi lewat ini ya, lewat program nanti Lewat saya akan LCD. menjawab. Ya, Ya. seperti itu supaya mereka tidak ketinggalan di dalam apa yang menjadi permasalahannya. Oke. Sebagai kesimpulannya ya, yaitu ayo saya ajak para KKS keluarga Allah dengan visi dan aksi yang Yes. nyata. Yes. Amin. Maka saya percaya Komsel kita akan bertumbuh Amin. 2 kali lipat. Yes. Amin. 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 Tuhan Amin. memberkati. Yes. Baik. Wow. Terima kasih Pastor Rebecca Megawati, Kak Ningrum dan juga Bu Vivi. Kita sudah menyelesaikan acara bincang-bincang KKS pada malam hari ini. Dan jangan lupa kita akan kembali hadir lagi kapan Ibu? Kamis minggu kedua. Setiap bulannya. Berarti itu nanti jatuh pada tanggal 13 Februari. Wow. KKS ayo catat tanggalnya di reminder di HP. Iya. Gitu ya. Training for trainer. Oh iya, kita mau mengingatkan ada pengumuman buat KKS. Kita akan mengadakan training for trainer yang ke-15. Yes. Akan dimulai pada tanggal 3 3 Februari. Februari. Jadi buat teman-teman KKS, sobat-sobat KKS, langsung aja daftar lewat kontak yang sudah tersedia. Bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya Divisi Komsel, subscribe channel Divisi Komsel YouTube-nya dan juga di akun Instagram Divisi Yes. Komsel. Karena di situ ada materi-materi yang penting banget buat para KKS, Yes. sobat-sobat KKS. Baik, saya Pravangga Permana undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa dalam program Bincang-Bincang KKS minggu depan. I love Komsel.